والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات قريب مجيب الحاجات ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا ظلمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmat-Mu, segala sesuatu yang memastikan ampunan-Mu, keselamatan dari segala dosa, keberuntungan dari setiap perbuatan baik, kemenangan dengan meraih surga, dan keselamatan dari neraka-Mu. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Rabb yang memelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami, dan jika Engkau tidak memberi ampunan untuk kami dan merahmati kami, sungguh benar-benar kami menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu keberuntungan dan keselamatan. Ya Rahman ya Rahim, aku subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di waktu yang berbahagia ini di area ballroom Hotel Horizon. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Aus Hidayat Nur dari fraksi Partai PKS. Yang kami hormati Bapak Taufik Asari dari Bapak Taufik SH Eshum LLM dari fraksi Partai Nasdem. Terima kasih Pak. Dan yang saya banggakan, saya hormati saudara saya Ketua Umum Laung Kuning Banjar, Abang Abdul Samad. Minta ampun, minta rela, minta izin berdiri di hadapan pian ini. Dengan saudara saya juga Bapak Asmaransa Insanak dari Kampung Baru, dan rekan kita juga saya agak gugup Pak berdiri di hadapan orang-orang hebat seperti ini. Tepuk tangannya. Santun salam hormat saya kepada rekan-rekan seperjuangan dari organisasi Laskar Borneo Nusantara, dari teman-teman Laskar Antasari, serta rekan-rekan Serdadu. Alhamdulillah, Taufik dan Kiai Haji Aus Hidayat Nur adakan di Kota Balikpapan dengan tema merangkul organisasi yang ada. Jadi kami mohon izin Pak, ini kami gabungan dari rekan-rekan organisasi yang mungkin tanggapan masyarakat tentang organisasi itu seperti apa, tapi kami di Balikpapan mencoba rukun bersatu untuk sama-sama menciptakan suasana kondusif. Jadi mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana. Kita juga organisasi bisa saling tegur sapa, saling merangkul. Baju, logo kita boleh berbeda, tapi kita sama-sama punya tujuan yang mulia. Kita sama-sama punya tujuan untuk sama-sama berkolaborasi. Dan terima kasih buat saudara-saudara saya juga, teman-teman dari Gojek. Salam santun ya. Antara ormas, organisasi masyarakat, OKP, komunitas, serta teman-teman instansi sama-sama saling rangkul, yang nantinya sebagai gerbang menuju ibu kota negara
kita sebagai tuan rumah bisa menjadi contoh yang santun, bukan dengan arogansi. Kita tunjukkan kepada teman-teman yang ada di luar sana, ini Balikpapan yang punya Kalimantan. Ya. Mari kita bersatu. Di sini ada pemuda lokal suku setempat. Kita dengan tangan terbuka Bapak menyambut rekan-rekan yang akan datang dari luar, yang kabarnya mulai minggu depan, mulai tahun depan sudah masuk ya ASN, aparatur sipil negara ya, mulai datang berbondong-bondong untuk menempati ruangan barunya di IKN. Untuk itu kami selaku ormas gabungan yang ada di Balikpapan ini Pak, mewakili teman-teman yang mungkin hari ini belum dapat bergabung, sangat menyambut teman-teman kita yang mungkin dari luar Kalimantan dengan harapan tetap mengedepankan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Merdeka! 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 Karena kami ini ormas-ormas mewakili para pemuda NKRI dari Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ke depan bisa terus berkolaborasi, dan sepulang dari sini ada kenang-kenangan, ada citra. Ternyata ormas-ormas di Balikpapan ini murah senyum ya. Semuanya takbir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya ada bapak-bapak kita, orang-orang hebat di depan kita ini yang akan memberikan arahan serta sambutan untuk kita teman-teman ormas. Intinya kita sama-sama bersatu untuk jaga kota kita, jaga dari segala macam hal. Kita kurangin tingkat kriminalitas, kita kurangin angka-angka kriminalitas. Karena ormas bergabung dengan teman-teman dari Gojek, insya Allah Balikpapan semakin nyaman dihuni. Merdeka! Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Son Haji, Kiai Haji Al-Sidayat Nur, dan Bapak Taufik yang sudah berkenan memberikan waktu pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Semoga semangatnya menular kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki harga dan bisnis, mari kita sambut moderator kita pada hari ini, Bapak Hendy Ferdian, dipersilakan beri tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang kedengeran nggak suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ada 500 orang, tapi yang jawab salam cuma 100 orang sepertinya ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang berbahagia. Sebagaimana undangan yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sosialisasi 4 pilar MPR RI. Ya. Jadi Bapak Ibu semua waktu SD, SMP, SMA pasti pada pagi hari ini kita kedatangan 2 tamu istimewa, anggota DPR RI dari Jakarta. Ya, yang pertama Bapak Kiai Haji Ausi dari fraksi PS Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian yang berikutnya Bapak Taufik Basari SH Eshum LMF dari fraksi Partai Nasdem. Ya, luar biasa. Beliau jadi kota penyangga ibu kota negara. Siapkah kita menjadi Balikpapan kota penyangga ibu kota negara? Siap?
para ormas, para komunitas siap mensukseskan Balikpapan sebagai kota penyangga ibu kota negara, siap? Siap. Oke. Nah, oleh karena realisasikan 4 pilar yang dijelaskan oleh beliau. Nah, kemudian Bapak Ibu tolong disimak dengan baik ya apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau ada yang ngantuk itu ada kopi di belakang, boleh sambil ngemil. Kemudian itu ada kertas sama ada pensil, itu silahkan digunakan untuk mencatat ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan dibiarkan begitu saja. Nanti ada poin-poin penting yang mungkin akan membuat Bapak Ibu semakin lebih paham. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia. Baik, nah sesi ini nanti akan kita bagi dua ya. Pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Taufik Basari ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Aus Hidayatur. Ya, kemudian setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya dari sekarang. SHUM LMM, berikan tepuk tangan yang meriah semuanya. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Aus Hidayatur, ini guru saya, senior saya, yang menjadi panutan kita semua di MPR RI. Yang saya hormati tadi sudah memberikan sambutan Ketua Laskar Borneo Nusantara yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus dan anggota dari Laung Banjar Kuning yang hadir. Kemudian komunitas ojol dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar. 4 pilar itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Hadir bersama kita di sini semua yaitu 2 anggota MPR RI dari 2 fraksi yang berbeda. Ya. Saya sendiri Taufik Basari dari fraksi Nasdem. Dapilnya itu dapil Lampung, jadi cukup jauh dari Lampung ke Kalimantan Timur, ya, sangat jauh. Nah, sementara hadir juga di sini anggota MPR sekaligus juga anggota DPR dari dapilnya Kalimantan Timur ini, yaitu Pak Kiai Haji Aus Hidayatur. Ya, saya sangat mengagumi beliau, ya, karena beliau ini adalah orang yang sangat baik, santun, dan tentunya kita seringkali juga menempatkan beliau ya sebagai orang yang kita sama-sama hormati. Dan ketika beliau mengadakan acara ini dan mengundang saya yang dari Lampung ini datang ke dapil beliau, saya senang sekali dan saya sangat mendukung. Kita doakan ya, mudah-mudahan Pak Kiai Haji Aus itu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa terus melanjutkan kerja-kerja beliau sebagai wakil kita di DPR RI, dan tidak hanya berhenti di 2024 ini, mudah-mudahan bisa lanjut terus yang mewakili kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara soal 4 pilar, ya, saya ingin kita melihat bahwa negara Indonesia ini seperti rumah besar kita. Jadi kita seperti tinggal di rumah besar yang namanya Indonesia, Republik Indonesia. Di dalam rumah besar ini tinggal berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang, beragam sekali. Mulai dari Aceh sampai Papua tinggal di dalam rumah besar yang namanya Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah rumah sebagai satu bangunan, setelah itu sebuah bangunan rumah agar dia bisa sampai ada atapnya, maka dia harus ditunjang apa? Ya. Matahari, tidak terkena hujan, ya, hidup bersama-sama dalam satu ruangan besar ini yang diantara kita juga berbeda-beda. Saya juga yakin di Balikpapan ini juga beragam masyarakatnya. Lainnya ada juga yang datang bekerja di sini, semakin banyak lagi yang akan datang dan hidup bersama-sama kita.
di Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kemudian fondasi rumah besar kita ini hanya segini, maka dia akan goyang dan akan runtuh juga. Nah, sama juga seperti bangsa ini menjadi fondasi bangsa kita. Kalau fondasinya itu tidak kuat, dipreteli satu-satu longsor, atau ada pohon dengan akar yang kuat merusak fondasinya. Bahkan dan rumah kita ini yang punya pilar-pilar tadi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kalau Undang-Undang Dasarnya tidak kita jalankan dengan Undang-Undang Dasar, kalau kita hidup bertentangan, itu kita juga akan goyang. Ya, kalau kita ada saudara kita yang kok naik haji, kita sebut orang naik haji, satu negara yang namanya sementara kalau kita ada pada sisi sana, kita lihat India, ada orang India dengan budaya India, cara hidup orang India. Jadi sama juga seperti kita terbang dengan budaya Batak. Lawan Malaysia bedanya adalah keberagaman yang ketika kita pergi ke arah sana itu terpisah-pisah menjadi berbagai negara. Tapi kalau empat pilar ini oleh semua orang hormati, yaitu Bapak Tobas Taufik Basari SHLM. Ya, beliau dipanggil Tobas, ya, disingkat supaya lebih akrab dengan kita. Ini kawan kita, sama-sama pendukung Anies Baswedan. Pak Edi Ferdian yang menjadi moderator, ya, kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi 4 pilar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita berkumpul di sini, mudah-mudahan berkah bagi kita, ya. Santai aja, ya. Yang biasa dibacakan teman-teman yang melakukan sosialisasi, dimasak dengan ikan cakalang, makin cepat makin bagus supaya cepat pulang. Santai aja, ya. Kita sudah tahu tadi 4 pilar adalah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, ya, sebagai semboyan negara. Jadi 4 itu. Itu saja sudah mengerti kita. Tetapi bagaimana prakteknya, ya ini yang sulit, ya. Karena kita harus betul-betul menjaga kebinekaan, terutama di wilayah kita Balikpapan yang menjadi penyangga Nusantara itu. Negeri yang maju, kota Nusantara juga harus maju. Dengan demikian, saya akan berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu akan ada hubungannya dengan pilar-pilar lain, tetapi ini adalah pilar yang keempat. Ada 3 faktor yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sejarah lahirnya negara, kemudian bangsa dan tanah air, serta cita-cita dan ideologi bangsa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya lanjut, Mas. Saya akan memberikan pertanyaan, nanti akan ada ya. Saya bertanya, berapa lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda? Siapa yang tahu? Yang paling belakang itu. Yang paling belakang Pak Ojol. 350 tahun. Ya. 350 tahun. Jawabannya masih salah, ya. Kenapa salah? Siapa lagi yang bisa menjawab? Dari sebelah kiri sana ada? Ayo paling belakang, Bu. Ibu-ibu. Ada lagi?
320 tahun, semuanya salah. Ya. 350 tahun. Nah ini ya kalau diperhatikan ini adalah suatu kesalahan atau kekeliruan dari sejarah kita. Nusantara atau Indonesia itu negara Belanda itu kecil aja, seperti Jawa Barat. Ya Jawa Barat tahu ya, Bandung. Jawa Barat. Tapi luas Indonesia adalah 30 kali lipat dari Belanda. VOC Company tahun 1602. Kemudian menaklukkan negeri-negeri di Nusantara satu persatu dari Batavia tahun 1502 hingga Aceh. Terus tidak langsung menjajah. Yang ada adalah jadi nggak betul kalau dari ya tidak betul. Jadi tidak setengah abad atau tidak 350 tahun. Belanda selalu mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai negara dan di berbagai daerah. Penduduk Nusantara adalah bangsa penting karena ini bisa dilakukan lagi oleh pihak asing kepada kita. Ya, terutama sekarang yang paling berbahaya adalah Amerika dan Cina untuk memecah belah bangsa Indonesia. Betul? Kalau ada yang mengatakan penjajahan Belanda disebut 3,5 abad itu, ya, maka itu yang pertama mengatakannya adalah hasil daripada perjuangan berbagai macam organisasi di Indonesia. Nanti saya perlihatkan. Sekarang pertanyaannya, ya, berapa tahun Indonesia dijajah oleh Belanda? Siapa yang mengatakan 17? Ya, banyak. Ya, kenapa tahun ya Pak coba sebutkan apa sebabnya? Coba pengusaha 28 dengan adanya apa? Sumpah Pemuda, ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tahun 1928. Sekarang Satu bahasa kita pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia. ya, pelaksanaan 4 pilar ini dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tertera di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia dan juga untuk menyongsong pemilu tahun 2024 agar kebinekaan kita selaku bangsa dan negara tetap terpelihara dan terjaga. Jangan sampai ada kecurigaan dari siapapun, apalagi pemimpin terhadap rakyat kita yang ada di masyarakat ini. Ya, terutama kecurigaan terhadap tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya. Justru mereka itulah yang betul-betul ingin mewujudkan terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Siap, Bapak Usman. Alhamdulillah kami selaku Ketua Panitia acara sosialisasi 4 pilar ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada Kanda Kiai Haji Ausi Dayat Nur yang sudah turut mengajak kami khususnya rekan-rekan dari Ormas ya untuk dapat hadir sama-sama belajar dan sama-sama menanamkan lagi di dalam diri apa itu pentingnya 4 pilar ya. Tadi juga kita sudah mengajak rekan-rekan Ormas dari Laung Kuning Banjar, dari Laskar Pangeran Antasari, dari masyarakat adat Nusantara, ada Serdaduk juga, ada Rakat, dan banyak sekali warga yang hadir tadi ya, termasuk teman-teman dari relawan ya, beserta Laskar Borneo Nusantara juga.
Terima kasih, mudah-mudahan Kang Aus juga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Acara-acara seperti ini insya Allah terus digelar beliau, tidak hanya di Balikpapan, mungkin nanti di kota-kota lain yang ada di Kalimantan Timur ya khususnya. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyempatkan untuk hadir. Salam ukhuwah Islamiyah. Merdeka! Merdeka!